Jadi di video wawancara ini kami bakal menjelaskan tentang fenomena cafe culture di kalangan anak muda. Cafe bukan lagi cuma tempat minum kopi, tapi sudah jadi gaya hidup dan ruang sosial baru bagi generasi Z. Banyak kegiatan dilakukan di cafe seperti belajar, kerja, nongkrong, dan buat konten. Menurut Emil Durkheim, cafe culture ini termasuk faktor sosial karena polanya terjadi secara luas dan mempengaruhi perilaku anak muda. Contohnya, banyak mahasiswa merasa lebih produktif kalau belajar di kafe, dan nongkrong di cafe shop sudah dianggap hal yang normal bahkan wajib. Halo Bang, perkenalkan nama aku Paratipani dari Universitas Mula Warman, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dari program studi Pendidikan Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, saya izin mewawancarai Abang. Boleh perkenalan dengan Abang? Kegiatannya apa sekarang? Saya Smito Bambang Nugroho, saya juga dari Universitas Mula Warman. Saya dari Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi. Saya Emmanuel Geral Sepak Mayat. Jadi langsung aja nih ke pertanyaan yang pertama Bang. Abang biasanya ngopi berapa kali dalam seminggu Bang? Dalam seminggu. Ya, kalau saya estimasikan aja sehari sekali lah. Jadi 7 kali lah paling minimal itu dalam seminggu. Kalau kamu, dan saya sesuai budget sih, kayak dananya berapa kan. Terus kadang kalau memang lagi ada duit biasa beli kopi di luar. Tapi kalau memang lagi ada beli yang dana. Sejak kapan abang-abangnya mulai rutin ngopi Bang? Kalau dari saya mulai rutin ngopi semenjak kuliah sih. Awal kuliah. Dari SMK. Dari SMK sudah sering ngopi Bang? Mulai tertarik. Lebih sering ngopi di rumah, di kafe, beli atau gimana Bang? Kalau saya lebih seringnya bikin sendiri di rumah. Karena punya alat sendiri, punya bubuk kopi sendiri, ini bikin sendiri gitu. Seringnya. Abang? Kalau dari saya lebih suka di luar sih. Lebih suka di luar ya maksudnya. Apa alasan utama ngopi Bang? Apakah buat lebih fokus atau gimana? Kalau yang kita buat di rumah itu biasanya kayak pagi lah, jadi kayak mulai kita biar kita nextnya nggak ngantuk, biar kita lebih fokus itu. Jadi kayak bangun tidur pagi itu kita buat kopi dan tentunya kayak nongkrong gini ya, menurut saya kayak lebih cocok aja buat mesennya kopi gitu loh. Dari saya biasa buat ini sih tugas. Biasa kalau lagi skripsian kan pasti ya butuh kopi lah buat kasih relakskan pikiran, jadi biar nggak fokus aja gitu kan. Terus juga kadang kalau lagi nongkrong ya biasa kadang pesan kopi juga, tapi kalau untuk pesan kopinya biasa yang manis-manis. Saya Maria, saya mau tanya alasan dan motivasi kakak ini. Apakah abang sudah merasa ngopi sudah menjadi bagian dari yang abang? Kalau dari saya sendiri iya sih, ya menjadi gaya hidup lah. Ya, dan saya melihat perkembangan zaman dulu rata-rata anak-anak mahasiswa ini otaknya gendut kan. Jadi melihat perkembangan kopi itu kayak mungkin makin luas karena memang tidak cuma hanya anak-anak muda aja yang suka kopi, mungkin bahkan orang-orang tua pun juga pasti suka kopi juga. Dan saya untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari dampak kesehatan atau pola hidup. Apakah abang pernah merasa pusing atau jantung berdebar atau susah tidur setelah ngopi? Efek dari kopi tersebut? Ini boleh kayak cerita juga kan? Boleh. Jadi kalau misalnya ngopi biasa gitu, yang biasa aja sih, nggak pernah kayak ngerasa pusing tadi gitu. Tapi pernah satu kali itu saya sampai ngerasa kayak pusing, kayak tubuh tuh gemeter semuanya. Itu karena dari pagi sampai sore saya nggak ada makan. Kemudian pas sorenya saya disuguhin saya kan bertamu ke tempat orang. Saya disuguhin 1 shot espresso sama 1 gelas americano. Ya kita kan kalau bertamu gak enak kalau nggak ngabisin ya. Jadi dua-duanya itu saya habisin. Di situ posisi saya belum makan, dan disitulah pertama kali saya ngerasain pusing, mual, gemeter seluruh badan karena yang ngopi itu tadi. Karena kesalahannya kita belum makan aja. Jadi ada efek. Iya, karena belum makan dari pagi sampai sore itu. Kalau abangnya? Kalau untuk saya efek sampingnya mungkin
pusing terus nggak tidur juga. Berarti apakah abang konsumsi kopi itu mempengaruhi pola makan atau pola tidur abang? Saya nggak ngerasa sih, kayak biasa aja. Pola makan ya tetap 3 kali sehari atau 2 kali sehari tetap aja. Kalau pola tidur ya sengantuknya tidur gitu, nggak terlalu gimana. Nah, kalau menurut saya kalau terkait pola makan tuh nggak ngaruh. Tapi kalau untuk kurang tidur itu pasti iya. Karena kalau kita kopi itu kadang biarpun manis pasti tetap juga kan kayak langsung ya susah tidur lah. Menurut abang nih, kopi terlalu sering itu berbahaya atau enggak? Kalau menurut saya, kalau sehari sekali aja itu masih aman sih, gitu kan. Tapi kalau sehari udah sampai 2, 3 atau 4 kali kayaknya bahaya. Kalau untuk abang nih, Menurut saya untuk mungkin seminggu sekali tuh. Seminggu sekali ya. Nah kalau misalnya kita kopi tiap hari itu, karena kan kopi kan dia terbandingnya dari kafein kan. Itu kafeinnya kadang bikin berdampak lah bagi kesehatan tubuh kita kan. Sama yang memiliki asam lambung. Tuh, udah. sangat ya. Nah, kan sekarang ini banyak tuh ya kayak kafe-kafe culture gitu. Nah, apakah menurut abang tuh kafe culture sekarang tuh membuat anak muda merasa wajib harus ngopi gitu untuk mengikuti perkembangan zaman gitu? Itu kalau kayak gitu balik ke pribadi masing-masing sih. Kalau biasa, tapi kalau dilihat dari mayoritas Gen Z sekarang kan kebanyakan ini ya kayak komunitas ya kan. Jadi ya itu kan mereka kayak ikut kayak hidup di satu tempatnya itu. Kalau mayoritasnya pada kayak ngopi-ngopi ke kafe, coffee shop culture dan mana gitu, dan segala macam kayak gitu, ya mereka bakal ngikut gitu lah. Tapi nggak semua, termasuk saya termasuk orang yang nggak terlalu kayak gitu. Jadi kayak ya udah seadanya aja, nggak terlalu ngomong gitu. Menurut saya mungkin ya sama sih dari situ karena dengan dari perjalanan masing lagi terus sama kan kalau kita kan rata-rata anak muda itu yang diincar itu bukan hanya sekedar tempatnya aja kan kayak kita pasti rata-rata incar yang kayak rasa kopinya itu nah kayak aku apakah ini pas rasa kopinya di kafe ini atau memang selera ya seleranya mereka Terus, apakah media sosial itu mempengaruhi gaya hidup kopi kakak? Iya, karena IP saya kebanyakan ngopi, gitu. Nah, ya, sama. Saya kalau mau nyari-nyari rasa kopi kan biasa scroll dulu ke TikTok atau enggak ke Google biasa jadi biar oh ini enak kopinya nih kita lihat rate-nya nggak bisa malah ini Berapa sih rata-rata pengeluaran abang untuk minum kopi? Kan berapa minggu, bulan? Untuk seminggu? Gitu ya. Ya, gitu. Minggu. Ini kalau ngopi di luar. Ya. Kalau ngopi di luar, ya batok aja 50 sampai 100 lah. 100 ribu. Ya sih. Nah, kalau dari saya kan saya kadang kalau ngopi seminggu sekali dan kadang 2 kali seminggu jadi mungkin pengeluaran saya mungkin 100 ribuan ya, Kopi sebulan, seminggu ya. kalau yang Abang saya mau nanya, menurut abang tuh harga kopi kekinian itu sebanding nggak dengan kualitasnya? Kalau kita ngelihat dari yang apa namanya, yang coffee street itu sebanding sih kalau menurutku. Tapi kalau kita ngelihat dari segi coffee shop kan beda-beda pasti kan harganya segala macam. Ya kadang ada yang sesuai, kadang yang enggak. dan saya dilihat dari bahannya sih kayak misalnya bahannya kalau kadang kan kopi itu kalau misalnya di kopi gitu kan paling dibuatnya paling dengan bubuk-bubuk yang standar-standar aja kan. Kalau yang di kami yang kualitas itu ya rata-rata memang dari bahannya paling ada yang dari dari langsung juga ada yang dari lokal juga kan. Pertanyaan selanjutnya itu kalau boleh jujur, apa ini minum kopi itu kebutuhan kah atau kebiasaan dagang ya? Gimana ya?
Biasaan. Kamu? Iya sama. Yang karena kan saya dari SMP kan sudah memang suka kopi kan. Nah, jadi apa? Kayak misalnya kalau keluar nih pasti pesen kopi aja lah. Iya. Sehari bisa berapa kali minum kopi? Sekali sih. Sekali. Mulai kan. Amannya kan. Kalau dari saya tergantungan apa sikon. Terus kondisi kan kalau memang lagi butuh kopi ini kan kasih. Tuh biasanya langsung ke kafe kah atau sendiri? Saya prefer bikin sendiri sih. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kakak punya rencana mengurangi konsumsi buat minum kopi? Enggak ada. Enggak ada, emang suka. Ya. Ya. Kalau apa? Dan menurut saya mungkin bakal sedikit mengurangi sih yang kopi-kopi yang manis ya karena makin umur ya makin bertambah jadi bahaya juga gitu loh kalau misalnya kita kayaknya kita hari-hari buat baik gitu, terus apalagi kopi manis kan Ada gulanya itu kan. ada gulanya mungkin kita berani lah. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih kakak semuanya sudah membantu kami buat wawancara. Pertama, kafe sudah menjadi kebiasaan kolektif mahasiswa sebagai tempat belajar, rapat, healing, sampai bahkan membuat konten. Karena hampir semua kalangan anak muda melakukannya, jadi perilaku itu sudah terasa normal dan wajar. Yang kedua, fenomena ini juga bersifat memaksa secara halus, tidak ada aturan tertulis. Tapi kalau mau terlihat produktif, estetik atau update, atau yang biasa dibilang FOMO, anak muda merasa perlu datang ke kafe. Ini menunjukkan adanya tekanan sosial seperti yang dimaksud Emil Durkheim. Ketiga, kafe juga merupakan tempat solidaritas yang dimana orang-orang bersama berkumpul di satu tempat, bisa untuk mengerjakan tugas, diskusi, atau hanya sekedar berteman. Jadi, kafe kultur bukan cuma tempat nongkrong, tapi fenomena sosial yang mempengaruhi cara anak muda berinteraksi dan membentuk identitas diri. Itulah mengapa fenomena ini sangat menarik jika dilihat dari perspektif sosiologi. Fakta sosial lapangan. Beberapa fakta yang bisa kita lihat yaitu jumlah coffee shop meningkat, banyaknya mahasiswa dan mahasiswi mengerjakan tugas di kafe. Kafe juga bisa dipakai sebagai tempat rapat organisasi dan juga study at cafe. Makin banyak di TikTok. Semua ini menunjukkan kafe sudah menjadi ruang sosial yang membentuk gaya hidup dan juga identitas generasi muda.